Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semester 4, ini saya besok pertemuan pertemuan ini adalah terkait dengan penjelasan RPS dulu ya. Kalau kontrak kuliah kan sudah ya, maksudnya sudah pernah ketemu saya berarti kontrak kuliahnya sama lah mutatis mutandis dengan yang semester kemarin. Nah, ini saya presentasikan dulu. Besok waktu ketemu saya sharekan ya. Nanti saya akan sharekan ke WA atau ke si akad karena kalau si akad agak sulit gimana ya aku kurang tahu tapi nggak apa lah ini saya jelaskan dulu ya jadi mata kuliah apa namanya hukum pajak ini itu ada capaian pembelajarannya ya capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya ini satu menjelaskan konsep dasar hukum perpajakan. Jadi tentunya dasar-dasar dulu yang harus kita apa namanya pelajari. Mengidentifikasi jenis pajak atau peraturan yang relevan. Menganalisis masalah hukum dalam praktik perpajakan. Ini banyak sekali yang nanti kita pembelajarannya basisnya adalah basis kasus. Kalau sudah mengetahui konsep dasar perpajakan, sudah mampu mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan peraturan yang relevan di Indonesia ya tentunya. Yang keempat yang terakhir itu adalah menyusun laporan pajak. Jadi nanti teman-teman akan mampu kita praktek menyusun pajak. Hitung-hitungan pajak itu bagaimana itu nanti akan di mata kuliah ini ya. Nah, kalau sub CPMK-nya itu sub CPMK-nya itu adalah berarti subnya dari angka satu ini ya. Menjelaskan konsep dasar hukum pajak ini ya, nomor satu. Itu subnya itu adalah mahasiswa mampu memahami pengertian ruang lingkup pajak. Jadi ruang lingkup pajak itu apa saja, mahasiswa harus tahu. Itu tugas kami untuk memberitahu. Yang kedua adalah fungsi pajak dalam pembangunan. Artinya apa sih? Gimana sih mekanismenya pajak kok dengan pembangunan gimana sih? Ya itu nanti dipelajari di eh, sub CPMK 1. Mahasiswa mampu mengetahui dasar hukum perpajakan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh atau Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN. Sub CPMA 2 itu mahasiswa mengetahui pajak langsung dan tidak langsung. Kan apa sih yang dimaksud pajak langsung dan tidak langsung itu dulu. Nah, gitu-gitu. Kita harus tahu ini. Kita nggak tahu ini tiba-tiba sampai beli di Indomaret itu kan ada Indomaret atau Alfamart itu ada langsung struknya itu ada struk pajak. Dan itu masuk pajak langsung atau tidak langsung sih itu loh. Yang dikatakan pajak langsung itu apa, yang dikatakan pajak tidak langsung itu apa. Nah, itu mahasiswa akan mampu memahami itu. Harus mampu memahami itu di capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan perpajakan. Ini kenapa sih apa namanya Bogor itu jalannya jelek padahal pajaknya itu besar. Nah, gitu-gitulah. Nah, sub CPM 3 berarti yang ini tiga ya menganalisis masalah hukum ya. Mengetahui sanksi administratif dan pidananya. Jadi kemarin ada soal pidana itu yang melanggar tidak taat terhadap peraturan pajak itu apa pidananya? Kalau sanksi administratif itu apa? Sanksi administratif misalkan ada eh, apa namanya pembayaran berlebih dan lain sebagainya nanti kita akan jelaskan di sini juga. Kemudian mengetahui prosedur penyelesaian perpajakan. Nah, ini penting ini. Ini penting karena sekarang itu pengadilan pajak itu lagi marak-maraknya ini. Jadi barangkali kalau teman-teman itu bisa mengetahui prosedur dan penyelesaian pajak itu bisa menjadi konsultan pajak atau bisa menjadi advokat pajak atau kemudian bisa menjadi apa namanya itu ya konsultan pajak itu sih. Ya praktisi pajak maksudnya, praktisi pajak. Ini duitnya banyak ini. Nah, itu loh. Supaya mahasiswa tahu itu. Sub CPMK 4 itu mahasiswa praktek penerapan pajak. Jadi nanti kita mengisi pajak itu bagaimana itu. Uangmu berapa, bandamu berapa, ini asetmu apa, nanti kita bisa lihat di situ. Nanti kita mempelajari di mata kuliah ini kita mempelajari itu. Mengetahui prosedur perselisihan pajak. Nah, perselisihannya bagaimana? Nanti kalau misalkan ditemukan, nah misalkan ditemukan ini kok nggak sesuai pendapatan dengan pajaknya. Nah, itu bagaimana? Itu nanti ada di sini. Mahasiswa mengetahui untuk menerapkan pengetahuan hukum pajak dalam praktek termasuk penghitungan pajak,
Jadi pajak PPh itu bagaimana, PPh penghasilannya, pajak apa nilai itu bagaimana, PPN itu supaya tahu. Dan pemenuhan kewajiban pajak, caranya memenuhi bagaimana. Nah, itu di mata kuliah ini. Nah, makanya materi pembelajarannya adalah satu, besok ya kita kuliahnya itu terkait dengan satu, pendahuluan hukum pajak, dua, sumber hukum pajak itu apa saja sih? Nah, asas-asas hukum pajak apa sih? Subjek ini, subjek objek pajak itu apa sih? Jenis-jenis pajak di Indonesia itu apa? Administrasi dan prosedur perpajakan itu apa? Sengketa pajak, penyelesaian, sanksi, dan hukum pajak. Perpajakan internasional dan penghindaran pajak. Perkembangan hukum pajak di era digitalnya apa ini? Wah, apakah saya juga kena pajak ini? Apakah pajak YouTube itu ada pajak AdSense? Nah, gitu-gitulah. Kita akan mempelajari itu. Nah, makanya untuk mendukung pembelajaran kita, mahasiswa wajib ya, mohon bisa dibelilah dari ada satu, dua, tiga, empat ini terserah. Apa minimal dua lah, minimal dua buku ya, dua buku. Satu buku karangan Mukhtar Said dan Muhammad Hasan Muaziz, yaitu Pengantar Hukum Pajak Indonesia Tafa Media Yogyakarta. Itu bisa dicari di Tokopedia atau di online ya. Yang kedua Mardiasmo Perpajakan edisi terbaru. Rahmat Sumitro Asas-asas dan Dasar Perpajakan. Santoso Broto Widiharjo ini teman-teman harus tahu ya, harus mengerti ya. Nah, peraturan undang-undang yang harus Anda unduh itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang tata cara perpajakan KUP terbaru ya. Undang-Undang Nomor 7 bla 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 sebagainya ini teman-teman harus tahu semuanya. Harus download semuanya. Supaya apa? Supaya kita belajarnya enak. Jadi nanti kita modelnya via diskusi saja. Gitu-gitu. Jadi modelnya itu ya. Ini yang harap teman-teman itu harus mempunyai referensi itu. Jadi ketika kita masuk kuliah itu sudah tune in gitu. Karena perpajakan itu kalau nggak dimulai dari awal agak mumet, agak pusing namanya itu ya. Ini mohon dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.